Aslun satu pasal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bi kutubiddaraini. Faslun fil adzan wal iqamah. Sekarang satu pasal menjelaskan tentang azan dan iqamah. Iqamah atau qomat. Sama. Yustahabbul adzanu wal iqamatu bil maktubati illa misalha bi fa'ilati. Yustahabbu disunnahkan. Yustahabbu disunnahkan al adzanu azan wal iqamatu dan iqamah. Jadi azan dengan iqamat itu sunnah. Lil maktubati untuk sholat wajib 5 waktu. Untuk sholat wajib 5 waktu. Jadi setiap sholat 5 waktu disunahkan azan, disunahkan qomat. Istamir. Illam yusalliha, jika dia tidak sholat 5 waktu bifaidatin, disebabkan qadha, disebabkan mengganti sholat. Jadi kalau sholat qadha tidak sunnah. Nanti mengkodok sholat, mama tadi subuh nanti kesiangan, lalu nanti jam 7 kesiangan baru bangun, tidak disunahkan azan kalau sholat kodok. Tapi yang disunahkan azan itu sholat yang pas tepat waktu, pas tepat waktu disunahkan azan. Mustamir. Lirrajuli, bagi orang laki-laki. Jadi disunahkan azan itu laki-laki disunahkan azan, perempuan tidak. Jadi kalau jamaahnya perempuan semua, mamanya perempuan jamaahnya, imamnya perempuan, semuanya jamaahnya perempuan semua. Jadi disunahkan yang perempuan cuma qomat saja, tidak usah azan. Jadi kenapa perempuan tidak disunahkan azan? Karena ada sebagian ulama mengatakan suara perempuan itu aurat. Ada ulama mengatakan suara perempuan bukan aurat, ada sebagian juga yang mengatakan suara perempuan aurat. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, makanya perempuan tidak disunahkan azan. Apalagi yang suaranya enak ya, kalau perempuan bahaya, nanti laki-lakinya tuh bangun semua, hayya 'alas shalah. Nah, jadi tidak disunahkan perempuan itu azan. Samir. Walau munfaridan, jadi laki-laki disunahkan azan walau munfaridan, walaupun sholat sendirian. Walaupun sendiri nih di rumah, kebetulan di tengah hutan, tidak ada masjid, tidak ada surau, di mas sendiri, ya di tengah hutan, sebelum sholat walaupun sendiri sunnah azan. Udah azan, sholat sunnah, udah sholat sunnah qomat, baru sholat. Jadi walaupun sendiri masih disunahkan azan. Yang disunahkan azan itu ya orang yang suaranya bagus. Yang gimana kalau orang mendengar dia semangat mau datang. Kalau suara jelek, tahu suara itu jelek, jangan azan. Orang tak jadi datang. Nanti ada viral tuh, lawan para tikus pun lari. Ada giginya rongak, udah tua gigi rongak masih azan. Jadi yang cantik suaranya. Dan azannya itu pakai azan yang kalau orang dengar tuh senang, disemangat mau sholat. Istamir. Walau sami'al adzana wa li jama'atin saniyatin wa li fa'itatin. Walau sami'al adzana. Terus? Wa li jama'atin saniyatin wa li fa'itatin. Ya, rumah nyambung terus. Fa ini ditama'a bahwa itu au jama'ah tasliman au ta'khiran. Terus? Adzana li ula wa dhahar. Tahan. Bien. Ayo. Oh iya. Walau sami'al adzan, walaupun dia mendengar azan. Walau sami'al adzan, walaupun dia mendengar azan, bawahnya. Ente di musola sini, ente udah dengar azan. Masjid Al-Falah azan,
Masjid Al Khairat azan. Tapi ente disunahkan untuk sholat juga, tetap ente disunahkan azan. Atau ente mau sholat sendiri di rumah ente, atau berdua dengan istri, itu udah dengar di masjid azan, di musola azan, di rumah ente azan, sunnah. Nah, walaupun ente udah dengar azan. Dan hati-hati, orang yang sengaja tidak menjawab azan, maka nanti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, matinya jelek. Masuk tanda-tanda orang matinya su'ul khatimah itu matinya jelek. Contohnya mati tengah naudzubillah berzina, itu mati su'ul khatimah. Mati tengah berpacaran, mati su'ul khatimah. Mati tengah mabuk, mati tengah narkoba, mati tengah berjudi, itu mati su'ul khatimah. Orang yang enggak jawab azan dengan sengaja, nanti matinya su'ul khatimah, kata Nabi. Jadi azan, kalau azan dijawab, makanya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara menjawab azan boleh satu-satu. Jadi ketika muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh itu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga jawab borongan. Borongan begini, udah muadzin selesai, dia muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru dia jawab borongan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Itu boleh. Yang penting intinya jawab azan. Jangan sampai ente sengaja tidak menjawab azan. Kalau ente sengaja tidak jawab azan, padahal ente dengar, matinya mati su'ul khatimah, mati jelek. Ya, Samir. Wali jamaatin, dan juga disunahkan azan di jamaatin karena sholat berjamaah. Wali jamaatin karena sholat berjamaah. Terus taniyatin yang kedua, jamaah yang kedua masih disunahkan azan. Enggak, itu bukan sunnah azan, itu qomat ya, qomat. Disunahkan qomat, walaupun jamaah yang kedua masih disunahkan qomat. Terus maksudnya udah bubar nih, di sini azan tadi azan, jamaah pertama azan, udah azan sholat sunnah, qomat, lalu sholat berjamaah. Setelah bubar, ada rombongan kedua, santri dalam 4-5 orang, ya udah tidak usah azan, langsung qomat ya, sunnahnya qomat. Samir. Walifaitatin, dan sholat qadha, mengganti sholat sunnah qomat. Jadi untuk qadha disunahkan qomat. Samir. Fa'init jitama'a, jika bergabung. Fa'init jitama'a, jika bergabung. Fawa itu beberapa sholat qadha. Fawa itu beberapa sholat qadha. Samir. Au jama'ah, atau dia menggabung sholat. Au jama'ah, atau dia menggabung sholat takdiman secara takdim, secara jamak takdim. Au ta'khiran, atau jamak ta'khir. Au ta'khiran, atau jamak ta'khir. Samir. Adzana, maka dia azan. Adzana, maka dia azan lil ula wahdaha, untuk sholat yang pertama saja. Lil ula wahdaha, untuk sholat yang pertama saja. Jadi mama mau sholat jamak takdim, mama ke Singkawang, nyampe Singkawang mamanya jam 12 pas, berarti kan masuk waktu duhur, atau anggaplah jam 1 pas rombongan, nanti singgah di Masjid Peneram. Itu kan berarti kalau jamak itu kan sholat duhur dengan asar. Jadi itu cukup azan yang pertama. Ketika sebelum sholat duhur di azan, udah azan, sholat sunnah, qomat, lalu sholat duhur. Udah assalamualaikum, kan dia berdiri lagi untuk sholat apa tuh? Udah assalamualaikum, nanti berdiri lagi untuk sholat asar. Enggak usah azan, cukup langsung qomat, enggak usah azan lagi. Azannya 1 kali aja. Samir. Watustahabu, dan disunnahkan. Nah juga azan tuh disunnahkan juga zaman dulu azan belum ada mic, jadi azannya pakai menara. Makanya zaman dulu fungsi masjid sekarang ini kan semuanya ada menara, cuma menaranya tidak ada fungsinya. Ya ada fungsinya untuk nyimpan corong gitu biasanya. Nah kalau zaman dulu fungsinya menara itu muadzinnya naik ke atas, menaranya tinggi, pakai tangga naik ke atas, baru dia azan. Ya. Biar orang sekitar masjid mendengar. Zaman dulu bisa dengar, karena zaman dulu belum ada sepeda motor, belum ada ribut-ribut.
nggak ada motor, nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada mobil. Jadi ketika orang azan, Allahu Akbar, orang di kota tersebut semuanya dengar. Sekarang ya kalau pakai penara nggak pakai mic, nggak dengar sekarang. Ada motor satu ya lewat, pakai motor yang bocor knalpotnya itu, ya bikin terkejut. Ada motor, mau pernah ketemu orang motornya bunyinya kayak knalpot mobil, bunyinya tuh, makanya ya berapa harganya nih? 30 juta Pak Haji. Hah? Knalpotnya 30 juta. Aduh, dapat motor PCX. Ente pernah lihat sepeda motor bunyi knalpotnya tuh kayak mobil balap, pernah? Itu harga knalpotnya 30 juta. Nah, tapi kalau udah knalpotnya yang bunyinya nah itu udah ada harganya. Ada lagi mau knalpot dibuang biasa knalpotnya bunyinya kayak motor air. Pernah tidak? Bunyinya kayak ada airnya tuh. Itu gampang cari, tinggal buang knalpotnya udah bunyi motor air. Mending kalau motor cantik Harley harga 1 miliar, knalpotnya nyaring mending. Motor aja jelek, knalpotnya ribut. Kalau perlu biar tambah nyaring, ya. Kalau perlu biar tambah nyaring, di belakang knalpot tuh beli brek salon, di dengan corong, biar nyaring. Ya, Samir. Ah? Wa ayyuqala dan hendaknya disebutkan, dikatakan. Wa yuqala dan hendaknya dikatakan atau disebutkan terus fi sholatil masnunati, pada sholat sunnah, pada sholat yang disunnahkan. Fi sholatil masnunati, pada sholat yang disunnahkan. Jamaatan dengan berjamaah. Jamaatan dengan berjamaah. Sampai as-salatu jami'ah. As-salatu sholatnya jami'atun berjamaah. As-salatu jami'ah, sholat berjamaah. Jadi kalau itu sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah ya. Apa diantaranya sholat sunnah berjamaah? Sholat apa yang berjamaah? Tarawih. Sholat apa lagi sunahkan berjamaah? Tasbih, sholat gerhana, sholat istisqa, minta hujan. Itu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bentar lagi itu Idul Adha. Ente libur sekitar ya 20 hari lagi ente libur. Makanya sekarang ya semua santri putra putri anak baru juga makan banyak-banyak, ngerti? Makan banyak-banyak. Kalau perlu satu kali makan 10 piring. Biar apa? Biar ente gendut. Nanti kalau ente gendut takut di kampung ente, di masjid ente nggak ada dapat hewan kurban. Jadi nyaman ente ditangkap langsung. Tapi sebenarnya kalau untuk di kota, di Pontianak, Sungai Jawi, Siantan, Tanjung, itu Idul Adha ada apa? Apalagi dari sini nih. Habis sholat Idul Adha ya udah, paling kecil-kecilnya lihat nonton kambing sapi. Di rumah nih Idul Adha kalau di kota enggak ada kue. Paling ada makan lauk ayam. Yang selesai sholat ya kerja. Tapi kalau di kampung meriah sholat Idul Adha. Makanya kalau Idul Adha habis sholat malah langsung ke Peneram. Karena di Peneram tuh di kampung kayak Idul Fitri. Ya pakai baju baru, kuenya lengkap. Idul Fitri. Ya, 3 hari raya makan kue, ada bakso, ada apa. Kalau di kampung, kalau Pontianak, nggak ada Pontianak. Nggak tahu kalau di daerah Parit Banjar, Bogor. Mana yang Parit Banjar? Bisa ke Parit Banjar. Dia free. Ada kue. Kue apa tuh? Kue lebaran kayak Idul Fitri. Meriah berarti. Kalau di Ketapang, Haji, mana Haji? Haji. Ada kue. Oh berarti hanya di kampung-kampung yang meriah ya. Kalau di Pontianak nggak ada. Ente kalau lebaran jangan ke Siantan sama kawan ente. Jangan yang Siantan jangan ke Sungai Jawi. Tak dapat apa-apa ente. Paling dapat air putih. Ya. Paling ente kalau lebaran haji ente ke kota Pontianak, ke Siantan, ke Sungai Jawi, paling ente diberi air zam-zam campur air hujan. Miskin orang kota Pontianak. Gaya elit. Ya, Pontianak ni kota ni gaya elit, ekonomi sulit. Gaya tu kayak orang lihat orang kota Pontianak, orang kota dia
kayu kayak orang kayu. Dia dompet 20.000. Coba orang kampung tuh, orang kampung dari Kuburaya, orang Daustud, orang kampung dari Kuburaya, dari Mempawah datang ke Pontianak, ke mall. Memang dia bajunya biasa, tapi dompetnya abal. Itu hasil jual sawit dengan getah. Tapi jadi orang ini slow ya, pakaiannya slow, tapi yang penting fulus. Karena apa penting lu fulus? Bil fulus mulus, mafi fulus mampus lu. Cuma sekarang ini banyak ada sebagian ulama imanuhum fi amplofihim, imannya tergantung isi amplop. Ada, makanya di akhir zaman ini kata Nabi Muhammad banyak ulama, tapi mereka ulama usuk. Siapa itu ulama usuk? Ulama yang tidak mencontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ulama usuk di zaman sekarang ini, ulama yang benci kepada keturunan Nabi, ulama yang benci kepada para habaib. Ini tanda-tanda ulama usuk. Sampai berani mengatakan bahwa habaib itu nasabnya terputus. Ada juga yang berani mengatakan habaib itu nasabnya nyampe ke Yahudi. Ya, ini orang ada sebagian orang, ini bukan ulama yang mengatakan nasab Yahudi, tapi kalau ada juga sebagian ulama yang mengatakan orang ada habib nasabnya terputus. Ya, padahal kita udah kenal habib dari zaman dulu. Ente dari bayi kita udah kenal di kampung ente ada habib. Ente pernah dengar nama-nama? Sering nggak kita dengar habib? Jangan jauh-jauh, di samping kanan kiri ente banyak. Ya, cuma karena masih kecil panggil Iyi, kalau udah besar baru panggil habib. Ngerti? Hanya ada orang mengatakan nasab habib terputus. Ini tanda-tanda ulama usuk. Mereka benci kepada keturunan Nabi, mereka tak suka kepada keturunan Nabi. Hati-hati ya, makanya nanti bersyukur mondok di Al-Jihad, bersyukur abi umi masya Allah ya, sangat hormat kepada para habaib. Coba lihat kalau ada tamu-tamu habib tuh, tahu habib, tahu syarifah, langsung sibuk abi, sibuk umi. Kenapa? Karena memang diajarkan oleh guru-gurunya. Termasuk juga alhamdulillah keluarga besar Al-Jihad semuanya kalau ke habaib, ke habib ya. Makanya kalau ingin jadi santri yang soleh solihah, hormati habaib. Tapi kalau di sini ada Iyi mas, Iyi Ipan akal mas, kan di cucu Nabi tak boleh ditakzir mas, tak boleh dirotan. Tadi mas mukul bukan mukul Iyi-nya, mukul jinnya ya, mukul tuyulnya, ngerti? Kalau tak dibukul Iyi, tak berjamaah, tak sholat, tak taklim. Jadi mukulnya bukan mukul Iyi-nya, tapi mukul jinnya, biar jinnya hilang ya. Stamir. Wasyaratul adani al-waqtu. Wasyaratul adani al-waqtu illa subaha. Wasyaratul adhan, syaratnya azan. Jadi azan itu ada syaratnya. Wasyaratul adhan, syaratnya azan al-waktu, masuk waktu sholat. Al-waktu, masuk waktu sholat. Jadi kalau udah masuk waktu sholat baru ente boleh azan. Jangan pula ente azan duhur jam 11. Jam 11 kayak dulu ada santri malam nih sekitar jam 3 subuh kalau tidak salah, dulu lama. Tiba-tiba dia azan, dikira dia udah subuh. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ribut di pondok. Pernah juga dulu santri belum azan maghrib, masih sisa 15 menit, dia azan. Karena kebetulan jam di musola dia rosak. Jadi ceritanya kan dia itu dilihat jam 6. Berarti dia udah lewat 5 menit nih. Padahal aslinya jam tuh kurang 15 menit. Karena dia ngeliat jam. Ya, ngeliat jam, percaya ke jam, langsung dia azan. Allahu Akbar, Allah. Banyak orang batal gara-gara dia nih. Kita makan gitu. Emas enggak ada langsung makan. Makan kalau emas walaupun azan mah langsung jaya melihat jam dulu. Loh, masih 15 menit. Panggil ke lama. Lama ada sekitar belasan tahun yang lalu. Kok ada nanti? Lebih mas, lebih 5 menit. Lebih 5 menit. Sini masuk. Lihat jam berapa tuh? Kurang 15 menit. Di musola udah lebih 5 menit. Di musola mah lihat musola jamnya mati. Ya. Jadi hati-hati kalau azan nanti jangan langsung azan. Pastikan dulu lihat jamnya. Ya, lihat jamnya jam berapa. Atau lebih aman lagi kalau di Al-Jihad, makanya santri semua yang azan, jangan azan, jangan, tidak boleh lihat jam. Azan dengarkan dari masjid. Kalau udah ada masjid azan, baru ente azan. Ya, takutnya kayak tadi
Nanti ente azan, terutama maghrib, karena maghrib ini hubungan dengan orang puasa. Takut ente azan, padahal belum azan maghrib, masih kurang 10 menit. Lalu ente azan, sedangkan orang tetangga ini banyak yang ada santri-santri yang bayar utang puasa kan, ente dosa, tanggung ente dosanya, karena ente tidak berhati-hati. Nah, jadi azan tuh azan disunnahkan ketika syaratnya azan yaitu ketika sudah masuk waktu baru azan. Samir. Illa subha, kecuali sholat subuh. Illa subha, kecuali sholat subuh. Samir. Fayajuzu maka boleh azan. Fayajuzu maka boleh azan. Ba'da nisfil laili, setelah separuh malam. Ba'da nisfil laili, setelah separuh malam. Samir. Jadi azan, semua azan 5 duhur, asar, maghrib, isya itu di syaratnya wajib, syarat azan harus udah masuk waktu sholat, kecuali subuh. Kalau subuh boleh azan sebelum masuk waktu subuh, separuh malam udah boleh, jam 1 malam udah boleh azan. Makanya kalau di Madinah kalau subuh tuh azannya 2 kali. Pertama azan 1 jam, 1 jam sebelum masuk waktu sholat subuh azan, kurang lebih jam 3:30 gitu ya, 3:30 azan. Untuk apa? Untuk bangunkan orang tahajud. Nanti ketika udah masuk waktu subuh baru azan lagi. Itu di Madinah. Kalau di Indonesia mah pernah tahu di pondok pesantren Banyuanyar. Pondok pesantren Banyuanyar, dari dulu nih mas mondok di pesantren Bata-Bata. Bata-Bata dengan Banyuanyar nasi keluarga, sebubuhan nasi keluarga. Nggak jauh nih Bata-Bata, pondok Banyuanyar tuh kurang lebih di Gertak 1. Nah, jadi pondok Banyuanyar tuh model Madinah. Azannya 1 jam sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu subuh mereka azan. Untuk apa? Untuk bangunkan santri. Nah, baru nanti pas masuk waktu subuh azan lagi. Jadi kalau subuh boleh azan sebelum masuk waktu. Untuk apa? Untuk bangunkan orang sholat tahajud. Nanti ketika masuk waktu subuh azan lagi. Samir. Dan juga wa illal awwala, dan juga azan pertama, wa illal awwala, dan juga azan pertama yaumal jum'ati, di hari Jumat. Yaumal jum'ati, di hari Jumat. Istamir. Nah, jadi juga Jumat, lihat Jumat. Jumat itu kan azannya 2 kali. Yang pertama azan ketika apa? Ketika masuk waktu sholat azan. Lalu lalu orang sholat sunnah kan? Sholat sunnah qobliyatul Jum'ah. Setelah sholat sunnah nanti ada Bilal. Bilal itu enggak wajib Bilal ya. Ada Bilal, masyaallah muslimin wa subhanaka sholihin rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa 'idul muslimin wa hadisatu shalih anna al-khutbata fiha makana rak'atain fa idza sa'ida al-khatib al-minbar wa shara'a fil khutbati fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Lalu khatibnya naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Bilalnya ngapain? Azan lagi yang kedua, kan? Nah, jadi hari Jumat itu boleh azannya 2 kali. Tapi kalau orang-orang Wahabi biasanya enggak. Dulu biasa. Kalau orang-orang selain Ahlussunnah wal Jamaah, selain NU, mereka tuh azannya 1 kali. Bahkan ada masjid di Pontianak pakai bel. Jadi kalau udah masuk waktu azan, tet gitu ya. Bel lebih tet, itu artinya masuk waktu azan. Jadi kalau ente nanti jadi khatib, mudah-mudahan semua jadi penceramah semuanya. Santri putra putri kan. Nah, santri putra nanti jadi khatib Jumat, ente harus tahu di Pontianak ini ada beberapa masjid yang bukan itu, yang azannya 1 kali. Ya, jadi mereka gini, biasa gini, Ustaz, silakan naik Ustaz. Jadi biasa, atau juga ada pakai bel, ada pakai bel, atau kadang-kadang ada pengurus masjid. Gum, ente gum. Ada sana. Ada sana gum. Gum. Ada sana. Ente. Ya udah, Malah terus diam. Jadi di Pontianak
ada beberapa masjid yang azannya 1 kali. Nah, caranya gini nih, biasa ada pakai bel, ada juga ada beritahu kenapa dia, Ustaz, udah masuk waktu. Nah, jadi dia naik ke mimbar, dia tak pakai bilal, tak pakai tongkat, tak ada bilal, tak ada tongkat. Nanti naik mimbar langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu nanti duduk, baru azan. Udah azan langsung ke khutbah. Azannya 1 kali. Enggak ada bilal, enggak ada tongkat. Jangan terkejut nanti. Mas dulu pertama bingung. Masih pertama baru jadi penceramah. Umur Mas pada waktu itu umur 18 tahun. 18 tahun Mas jadi penceramah udah umur 18 tahun. Dari umur 18 tahun tuh kelas 3 SMA Mas udah jadi penceramah. Jadi ketika Mas khutbah pertama kali di Masjid Al-Manar dekat Mall Matahari dekat Hotel Mahkota. Ustaz udah masuk waktu, udah masuk Ustaz, silakan Ustaz. Untungnya Mas nanya, ada yang tak nanya dikit malu, nanya maaf, ini kok ndak azan dulu? Oh kita ndak Ustaz, di sini ini Ustaz naik assalamualaikum lalu Ustaz dulu nanti azan 1 kali Ustaz, baru Ustaz langsung khutbah. Oh itu Mas nanya. Nah, jadi ente takut-takut nanti jadi khatib di masjid yang tiba-tiba ente duduk ndak ada azan langsung disuruh naik. Ya ndak ada bilal, jangan ente nunggu bilal, ndak ada bilal, ndak ada tongkat. Langsung ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk dia azan, langsung ente khutbah habis azan. Nanti ketika ente duduk di antara 2 khutbah duduk, ndak ada baca selawat, ndak ada. Ndak ada Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad 3 kali guys kan? Ndak ada. Ente kira-kira kan baca qul huwallahu ahad 3 kali, langsung dia berdiri khutbah yang kedua. Biasanya gua juga ada masjid di Pontianak, zikirnya enggak pakai suara. Enggak pakai suara. Diumumkan, Ustaz, maaf nanti zikirnya enggak usah bersuara Ustaz. Nah, karena mereka ini beda-beda mazhab. Ya udah kita ikutkan. Yang penting berzikir. Enggak ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ya. Kalau Mas enggak, Mas orangnya degil. Mas tetap pakai nyaring-nyaring. Makanya Mas enggak diundang lagi. Mau nyaring kan kena Mas, tapi orang ikut pula semua tuh. Ikut, subhanallah, subhanallah, ikut, subhanallah, subhanallah. Oh berarti cuma pengurusnya Wahabi. Ya. Makanya Mas masjid-masjid Wahabi di Pontianak ini tidak diundang lagi, takut dia, takut. Samir. Kelas.